无敌魂掌。 Oke, masih melanjutkan video part sebelumnya yang dimana Jiang Bai sedang jalan-jalan di kota bersama dengan dua penjaganya. Di sana, Jiang Bai memikirkan bagaimana ia dapat memperbanyak poin kemarahan dan meningkatkan kultivasinya. Kemudian, Jiang Bai pun masuk ke sebuah tempat yang di dalamnya sangatlah ramai. Dikarenakan kedatangan Nona Hao Yanlan yang berkunjung ke kota Liuyun untuk jalan-jalan. Di saat Jiang Bai duduk, tiba-tiba ia dihampiri oleh tuan muda dari salah satu 4 keluarga besar yang bernama Chen Ju dari keluarga Chen. Di sana, Chen Ju mengejek Jiang Bai. Dikarenakan Jiang Bai tidak mengenalnya, ia pun menanyakan namanya kepada Xiao Er. Setelah mendengar namanya, Jiang Bai pun menertawakannya karena nama Chen Ju agak sedikit aneh bagi Jiang Bai, sebab arti dari Ju ialah bunga. Chen Ju pun agak sedikit marah mendengar ejekan dari Jiang Bai yang membuat poin kemarahan Jiang Bai bertambah lagi. Setelah itu, Chen Ju pun menjauh dari Jiang Bai karena tujuan utamanya untuk bertemu Nona Hao Yanlan. Akan tetapi, Jiang Bai menghampirinya dan mengejek Chen Ju lagi dengan peribahasanya yang membuat Chen Ju kesal. Karena terlalu kesal dengan Jiang Bai, Chen Ju pun ingin menghajar Jiang Bai. Namun, ia teringat dengan Jiang Nan dan takut akan memikat roh jahat karena setiap terjadinya konflik pasti akan menarik iblis atau roh jahat untuk berdatangan. Sebab hal itu, Chen Ju pun menahan dirinya untuk menghajar Jiang Bai. Kemudian, pelayan Nona Hao Yanlan memberitahu mereka bahwa Nona Hao Yanlan akan menemui mereka apabila mereka menyampaikan lagu atau puisi yang dapat membuatnya tertarik. Terlihat orang-orang yang ada di sana berebut untuk menjadi yang pertama menyampaikan karya sastra mereka. Sementara itu, Jiang Bai tidak menghiraukannya. Lalu, Teddy Tian pun maju untuk menyampaikan puisinya tentang bunga. Mendengar puisi itu, Jiang Bai pun mengaitkannya dengan nama Chen Ju yang membuat Chen Ju marah lagi. Dan orang-orang yang ada di sana menertawakannya. Karena telah mendapatkan banyak poin kemarahan, Jiang Bai pun meningkatkan kemampuannya. Namun, poin itu masih tidak cukup untuk meningkatkan semuanya. Setelah itu, Jiang Bai pun mengganggu Chen Ju lagi untuk memperbanyak poinnya. Kemudian Chen Ju pun maju untuk menyampaikan puisinya kepada Nona Yanlan. Nona Yanlan pun menanyakan nama keluarga Chen Ju. Lalu Chen Ju pun memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah menteri dari keluarga Chen dan ayahnya bernama Chen Sanhai Huan Er. Setelah itu, pelayan Nona Yanlan membukakan tirainya. Di sana, Nona Yanlan menanyakan puisi Chen Ju sebelumnya, yang dimana Chen Ju hanyalah menyukai bunga peoni, sebab bunga peoni adalah keajaiban dunia. Jiang Bai pun mengomentari puisi Chen Ju itu, karena kalimat pertama dari puisi yang disampaikan Chen Ju ada 4 kata. Kemudian Jiang Bai pun menanyakan nama belakang dari Nona Yanlan. Nona Yanlan menjawab bahwa nama belakangnya ialah Hao. Mendengar itu, Jiang Bai pun bertanya kembali apakah Nona Yanlan monyet jantan atau betina. Karena pertanyaan Jiang Bai itu, orang-orang yang ada di sana pun marah kepada Jiang Bai, yang membuat Jiang Bai mendapatkan banyak poin kemarahan. Mereka pun ingin menghajar Jiang Bai.
Melihat Jiang Bai yang ingin diserang, bawahan Jiang Bai pun melindunginya. Namun, Jiang Bai ingin menguji keterampilannya. Akan tetapi, teknik yang ingin digunakan Jiang Bai gagal. Chen Zhou pun mentertawakannya karena teknik yang digunakan Jiang Bai seperti kentut. Karena hal itu, Jiang Bai pun memerintahkan bawahannya untuk melindunginya lagi. Sementara itu, Jiang Bai meningkatkan keterampilannya lagi dengan poin kemarahan yang begitu banyak. Alhasil, kekuatan Jiang Bai pun meningkat pesat. Terlihat pelayan Nona Yanlan sangatlah marah dengan Jiang Bai. Karena hal itu, orang-orang yang ada di sana pun ingin segera menyerang Jiang Bai. Ditambah lagi dengan Tai Ditian yang sangat marah dengan Jiang Bai. Setelah itu, Jiang Bai pun melemparkan pedang si gendut ke Chen Zhou. Namun, pedang itu dapat ditangkis oleh bawahannya. Chen Zhou pun sangat marah kepada Jiang Bai. Jiang Bai beralasan bahwa pedang itu bergerak sendiri. Terlihat pelayan Nona Yanlan khawatir dikarenakan pertarungan mereka itu dapat menyebabkan penjaga terdekat dapat mengetahui keberadaan mereka dan mereka akan dibawa pulang. Bawahan Jiang Bai dan Chen Zhou pun bertarung satu sama lain. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Tai Detian pun langsung menyerang Jiang Bai. Namun, Jiang Bai dapat menghindarinya dan membuatnya berlutut pada Jiang Bai. Setelah itu, Jiang Bai pun menendangnya dan jatuh ke salah satu bawahan Chen Zhou yang membuat pedangnya terlempar ke Chen Zhou yang hampir saja mengenainya. Chen Zhou pun sangat marah kepada Jiang Bai. Di saat Jiang Bai ingin menghajar Chen Zhou, Nona Yanlan pun menghentikannya dan meminta Jiang Bai untuk membacakan puisi untuk dirinya. Mendengar itu, mereka semua pun berhenti bertarung. Terlihat Chen Zhou sangatlah meremehkan Jiang Bai dan mengatakan Jiang Bai tidak akan bisa membuat puisi. Namun Jiang Bai sangatlah percaya diri, yang membuat Jiang Bai mendapatkan poin kemarahan lagi dari Chen Zhou karena Chen Zhou sangat kesal dengan tingkah laku Jiang Bai. Lalu pelayan Nona Yanlan meminta Jiang Bai untuk membacakan puisi tentang bunga yang disukainya. Terlihat Jiang Bai kebingungan memilih bunga apa yang ia sukai. Karena Jiang Bai sangat lambat menyampaikan puisinya dan terlalu banyak bertingkah, Chen Zhou pun menggesaknya. Sebelum Jiang Bai membacakan puisinya, ia pun memberi kode kepada bawahannya karena ia ingin membacakan puisi sekaligus melarikan diri dari tempat itu. Setelah itu, Jiang Bai pun membacakan puisinya tentang bunga lotus yang membuat semua orang terpukau. Dan Chen Zhou tidak menyangka kalau Jiang Bai dapat membuat puisi. Ia mengira kalau Jiang Bai itu tidak suka belajar. Saat di pintu keluar, Jiang Bai pun mengucapkan kalimat terakhir dari puisi itu yang berisi bisa dikagumi dari jauh, tapi tidak dengan cara yang tidak sopan. Mendengar kalimat terakhir itu, Nona Yanlan pun tertarik dan bertanya-tanya apakah makna dari puisi Jiang Bai itu. Apakah Jiang Bai memberi hormat padanya? Nona Yanlan berfirasat kalau Jiang Bai menyembunyikan ki sejatinya. Nona Yanlan juga menganggap Jiang Bai termasuk orang yang berbakat. Karena hal itu, ia pun menyuruh pelayannya, yaitu Huan Er, untuk menulis kalimat-kalimat yang diucapkan Jiang Bai sebelumnya. Terlihat Huan Er sedikit ragu untuk melakukannya, namun Nona Yanlan tetap ingin menulisnya. Di luar tempat itu, Jiang Bai dan bawahannya sudah berhasil melarikan diri. Di sana, Jiang Bai menanyakan kultivasi bawahannya itu.
yang dimana mereka berdua berada di level 5 alam pengumpulan Qi dengan 7 tahun berkultivasi. Jiang Bai pun heran mengapa mereka masih di level 5 sedangkan mereka berlatih sudah begitu lama. Itu dikarenakan level 5 dari Qi Gathering Realm adalah pembagian kekuatan. Yang dimana Jiang Bai mengira kalau level 4 Qi Gathering Realm sudah cukup kuat, dan ia juga tidak menyangka kalau kekuatannya tidak sebanding dengan bawahannya itu. Kemudian Jiang Bai pun bertanya kepada mereka apakah Open Key itu sulit untuk dibuat. Namun si Gendo tidak tahu tentang itu. Tapi ia pernah mendengar kalau ada teknik dan jauh lebih sulit untuk meningkatkan teknik itu. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah desa yang dimana penduduk di desa itu banyak sekali orang miskin dan tidak memiliki tanah. Jika bukan karena patriark yang menyewakan tanah kepada mereka, maka mereka pun akan mati kelaparan. Terlihat di sana ada Mingzu yang sedang marah kepada anak-anak dikarenakan pakaiannya telah dikotori. Melihat anak itu disiksa oleh Mingzu, Jiang Bai pun tidak tinggal diam dan ia pun langsung menendang muka Mingzu hingga terjatuh. Mingzu pun sangat marah dan langsung bertarung dengan Jiang Bai. Akan tetapi ia kalah telak dengan Jiang Bai. Kemudian Jiang Bai pun menggeretak bawahan Mingzu dan meminta mereka untuk membawa Mingzu pergi dari tempat itu. Setelah itu Jiang Bai pun memanggil anak kecil yang disiksa Mingzu sebelumnya. Terlihat anak kecil itu agak sedikit ketakutan setelah kejadian sebelumnya.